Kenapa tidak berani menanggapi tantangan debat Kiai Imad Gozaini? Kenapa tidak Kiai Imad tidak berani berdebat dengan Ustadz Idrus Romli? Nah, urgensinya apa? Wong mereka tidak ikut punya nasab. Yang harusnya Anda pertanyakan itu kenapa MDRA sampai detik ini tidak menanggapi tantangan debatnya Kiai Imad? Mari kita itu berpikir secara profesional. Kita berpikir secara rasional gitu loh. Jangan mengandalkan emosional gitu loh. Kan selama ini kami tidak pernah merendahkan siapapun. Ketika saya berbantah-bantahan dengan Gus Zaini, saya tidak pernah merendahkan Gus Zaini. Ketika saya berbantah-bantahan dengan teman-teman yang lain, saya tidak pernah merendahkan siapapun gitu loh. Justru sebaliknya, akhlak itu bisa dilihat. Siapa yang lebih berakhlak di dalam perdebatan diskusi nasab ini? Kamikah mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, kembali lagi kita di channel Gus Hasan Asyarif Official. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, diberkahi hidup kita, dimudahkan segala urusan kita, dan dilancarkan rezeki kita. Amin Allahumma amin. Pada video kali ini, saya ingin menanggapi beberapa komentar di beberapa video YouTube saya ketika saya mengomentari tentang kritikan Gus Aziz Jazuli kepada Kiai Idrus Romli yang kemudian dikritik ulang oleh channel Kang Zaini ya. Nah, di situ ada yang berkomentar begini. Beberapa kali itu saya lihat ya bahwasanya kenapa Gus nggak berani debat sama Kang Zaini? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ada yang berkomentar begini. Kenapa yang kedua yang akan saya tampilkan ini ya, itu dia komentar begini, kenapa YouTuber pro Kiai Imad tidak berani berdebat dengan Gus Zaini? Jadi begini teman-teman ya, urgensinya apa kita berdebat dengan Kang Zaini? Kenapa saya tanyakan urgensinya apa? Untuk menanggapi atau melayani tantangan debatnya Gus Zaini. Apa yang mau diperdebatkan oleh Gus Zaini? Sementara yang bersangkutan secara langsung dalam polemik nasab ini itu tidak pernah menanggapi, hanya penggiringan opini dan framing-framing saja. Justru seharusnya pertanyaan itu Anda kembalikan atau Anda tujukan bukan kepada kami, tapi kepada MDRA. Kenapa MDRA itu sampai setahun polemik ini berjalan tidak kunjung merespon tantangan debat daripada Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Lah kalau Gus Zaini ini siapa? Dia kan bukan Ba'alawi. Dan yang diperdebatkan ini bukan nasab dia, gitu loh. Jadi urgensinya apa, gitu loh. Nah, sementara kita ini hanya mengomentari saja, gitu loh. Ketika orang itu merendahkan Kiai Imad, ketika orang itu menghina Kiai Imad, nah, kita menunjukkan kepada mereka bahwasanya apa yang terhina dari Kiai Imad? Apa yang bisa direndahkan dari Kiai Imad? Bukankah ini polemik nasab ini
berangkat dari penelitian ilmiah. Diterima ataupun tidak, silahkan bikin penelitian, gitu loh. Nah, misalkan kalau Ghazali nggak terima, ingin menanggapi, ya udah bikin aja antitesis. Kemudian dipaparkan di publik. Nanti kita kaji bersama. Sebagaimana selama ini Kang Zaini dan kita semua ini mengkaji tesis ilmiahnya Kiai Imad, kan begitu, gitu loh. Jadi pada intinya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kenapa tidak berani menanggapi tantangan debat Kiai Imad Ghazali? Kenapa tidak Kiai Imad tidak berani berdebat dengan Ustadz Idrus Romli? Nah, urgensinya apa? Wong mereka tidak ikut punya nasab. Yang harusnya Anda pertanyakan itu kenapa MDRA sampai detik ini tidak menanggapi tantangan debatnya Kiai Imad. Nah, kalau seperti Gus Zaini, ya toh, terus seperti Ustadz Idrus Romli dan teman-teman yang lain, itu justru malah mengesankan kepada kita selaku masyarakat yang melihat, menyimak, dan mengikuti polemik nasab ini, seakan-akan klan Ba'alawi itu meminjam lidah mereka untuk mengkritik penelitiannya Kiai Imad. Kenapa harus pinjam lidah mereka? Karena menunjukkan bahwasanya ketidakmampuan mereka untuk berhujjah secara argumentatif membantah penelitiannya Kiai Imad. Itu yang pertama. Yang kedua, atau mereka memang tidak punya fondasi yang kokoh untuk membuktikan keabsahan nasabnya. Sehingga kalau mereka memaksakan diri menerima tantangannya Kiai Imad, konsekuensinya ketika mereka kalah di dalam perdebatan itu, maka akan roboh semua bangunan nasab yang selama ini mereka gaung-gaungkan dan mereka gembar-gemborkan dan mereka bangga-banggakan. Nah, begitu teman-teman. Jadi pertanyaan Anda ini kepada kami, kenapa kami tidak mau berdebat dengan Kang Zaini? Kenapa Kiai Imad tidak mau berdebat dengan Ustadz Idrus Romli? Urgensinya apa? Wong yang dimasalahkan bukan nasabnya mereka, kan gitu loh. Nah, kira-kira demikian ya teman-teman. Mari kita itu berpikir secara profesional. Kita berpikir secara rasional gitu loh. Jangan mengandalkan emosional gitu loh. Kan selama ini kami tidak pernah merendahkan siapapun. Ketika saya berbantah-bantahan dengan Gus Zaini, saya tidak pernah merendahkan Gus Zaini. Ketika saya berbantah-bantahan dengan teman-teman yang lain, saya tidak pernah merendahkan siapapun gitu loh. Justru sebaliknya, akhlak itu bisa dilihat. Siapa yang lebih berakhlak di dalam perdebatan diskusi nasab ini? Kamikah mereka? Kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.